Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Materi untuk kelas 3 SMA IPA. Apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi dari zat terlarut dan tidak bergantung pada sifat partikel zat terlarut. Yang meliputi sifat koligatif larutan adalah pertama, penurunan tekanan uap atau delta P dengan rumus penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap murni dari air dikurangi tekanan uap dari larutan, atau penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan sama saja dengan fraksi mol zat terlarut, fraksi mol ya, dikalikan dengan P0 atau tekanan uap air atau pelarut. Tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol dari zat pelarut dikalikan dengan P0. Ya, simbol P adalah tekanan uap, X fraksi mol, dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Soal 18 gram dari glukosa dengan berat molekul atau massa molekul 180 dilarutkan di dalam air ya sebanyak 180 gram dengan berat molekul 18. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu 25 derajat adalah 30 mm Hg, maka tentukan tekanan uap larutan dan tentukan penurunan tekanan uap larutan. Kita bahas. 18 gram glukosa kita jadikan mol, yaitu 18 dibagi ml. Sama dengan 0,1 mol. Jadi 18 gram glukosa sama dengan 0,1 mol glukosa. 180 gram air kita jadikan mol, 180 kita bagi 18 ml air, jadi 10 mol. Maka mol fraksi air adalah banyaknya mol air dibagi mol total. Mol total itu adalah mol air ditambah dengan mol glukosa. Jadi 10 ditambah 0,1. Jadi fraksi mol air 10 dibagi 10 plus 0,1 atau sama dengan 10 dibagi 10,1 atau sama dengan 100 dibagi 101. Ini adalah mol fraksi dari air. Sedangkan fraksi mol glukosa, banyaknya mol glukosa dibagi mol total sama dengan 1/101. Jadi fraksi mol air 100 plus 101, fraksi glukosa 1 dibagi 101. Ya, kita jawab, tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol air ya dikalikan dengan tekanan uap larut. Jadi 100 dibagi 101 ini fraksi mol air dikalikan 30. Jadi tekanannya 30. Ya, P0-nya. Jadi sama dengan 29,7 mm Hg. Ini adalah tekanan uap larutan. Sedangkan jawaban B, penurunan tekanan uap larutan, fraksi mol glukosa yaitu 1 dibagi 101 ya. Dikalikan P0 30 jadi sama dengan 0,297
atau 0,3 mm Hg. Jadi penurunan tekan uapnya adalah 0,3 mm Hg. Ya. Jadi jawaban A 29,7 dan B 0,3. Kemudian sifat koligatif yang berikutnya adalah kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih dari air atau pelarut. Atau dirumuskan delta TB 1000 dibagi berat pelarut P dikalikan berat zat terlarut G dibagi MR dari zat terlarut dikalikan KB, yaitu kenaikan titik didih molekuler. Atau delta TB sama dengan 1000 dibagi P dikalikan G per MR dikali KB 1 plus N-1 kali alfa. P adalah berat pelarutnya. Ya, jadi ini kenaikan titik didih, ini berat pelarut, ini massa molekul MR, ini berat zat terlarut, ini KB ya, kenaikan titik didih ditambah 1 plus N. N ini jumlah ion. Ya, dikurang 1 dikalikan derajat ionisasinya. Jadi alfa adalah derajat ionisasi. Nah, jadi rumus delta TB 1000 per P G per MR dikali KB ini adalah untuk non-elektrolit seperti gula ataupun urea. Sedangkan rumus yang satunya 1000 per P G per MR KB kali 1 plus N-1 ini adalah untuk zat elektrolit atau zat yang terion. Nah, sebagai contoh soal 6 gram urea, ingat MR60. Urea ini adalah non-elektrolit. Jadi kita nanti pakai rumus non-elektrolit. Dilarutkan dalam 500 gram air. KB-nya 0,52. Pertama, tentukan kenaikan titik didih larutan. B, tentukan titik didih larutan urea. Jadi tentukan kenaikan dan titik didih. Kita jawab. Rumusnya karena ini adalah zat non-elektrolit, maka delta TB 1000 per P kali G per MR kali KB. 1000 per P. Pelarutnya adalah 500. Ya, jadi 500 gram. Kemudian G atau berat zat terlarut atau urea 6 gram. Dibagi MR-nya 60. Kali KB-nya 0,52. Jadi kalau dihitung hasilnya 0,104 derajat Celcius. Ya, ini adalah kenaikan titik didih. Nah, kemudian yang B, titik didih larutan adalah sama dengan titik didih air ditambah delta TB. Titik didih air adalah 100 ditambah 0,104, jadi hasilnya 100,104 derajat Celcius. Ini adalah titik didih larutan. Ya, ini adalah rumus dari kenaikan titik didih. Nah, kemudian soal berikutnya, 5,8 gram dari natrium klorida. Ingat, natrium klorida adalah zat elektrolit kuat. Ya, dia terion. MR-nya 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Bila KB air 0,52, berapa kenaikan titik didihnya? Kita jawab. NaCl adalah elektrolit kuat karena dia terion. NaCl terion menjadi ion Na dan Cl. Nah, jadi jumlah ionnya 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi kenaikan titik didihnya rumusnya 1000 dibagi P kali G per MR dikali KB kali N.
N ini jumlah ion. Ini adalah rumus untuk zat elektrolit kuat. Ya, zat elektrolit kuat. N adalah jumlah ion. Jadi 1000 dibagi pelarutnya 500. Kemudian G adalah berat dari natrium klorida 5,85. Dibagi MR-nya 58,5 dikalikan 0,52. Ya, Kb-nya dikalikan dengan 2. Jadi 1000 dibagi 500 adalah 2. 5,85 dibagi 58,5 adalah 0,1 kali 0,52 kali 2. Jadi kalau dihitung adalah 0,208. Jadi kenaikan titik didihnya adalah 0,208 derajat Celcius. Ya, ini adalah untuk menghitung kenaikan titik didih dari zat elektrolit kuat, yang mana jumlah ionnya adalah 2. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Yes. Mudah-mudahan kita dalam tetap semangat. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali.